5 alasan mengapa Korea Utara menjadi negara paling buruk untuk ditinggali nih, John. Let's go. Nomor 5 adalah keterbatasan informasi dan juga isolasi internasional. Lo tau gak sih, pemerintah Korea Utara menerapkan kontrol ketat terhadap informasi yang masuk dan keluar di negara ini. Internet diatur dengan ketat dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang-orang elit di pemerintahan. Hal ini menyebabkan isolasi informasi dan terbatasnya akses warga terhadap pemahaman tentang dunia luar. Dari surfing-surfing di internet nih, John, gue mendapatkan fakta bahwa pemerintah mereka pun membuat sebuah berita palsu kepada rakyatnya seolah-olah negara mereka adalah negara paling hebat di dunia. Pemerintah Korea Utara mengendalikan semua bentuk media massa di negara tersebut. Televisi, radio, dan surat kabar dioperasikan oleh pemerintah dan diperintahkan untuk menyampaikan propaganda yang mendukung rezim Kim Jong-un. Akses internet di Korea Utara sangat dibatasi dan hanya tersedia bagi sejumlah elit kecil politik dan militer serta beberapa institusi pilihan. Orang awam tidak memiliki akses internet secara bebas dan hanya dapat mengakses akses internet nasional yang berisi konten-konten yang disaring dan dikontrol oleh pemerintah sendiri. Pemerintah Korea Utara secara ketat menyensor dan memblokir akses informasi dari luar negara mereka. Orang yang tertangkap mendengarkan siarannya atau memiliki konten luar negeri dapat menghadapi hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Pemerintah menggunakan ancaman dan tindakan kekerasan untuk menekan dan mengintimidasi warga yang mencoba menyebarkan atau mengakses informasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim Kim Jong-un. Ini termasuk penangkapan, penahanan, dan juga bahkan eksekusi bagi mereka yang dituduh melakukan kegiatan subversif atau mengkonsumsi internet dari luar. Singkatnya, sudah dibatasin informasi apapun dilakukan warganya, juga diawasi bener-bener, John. Nomor 4 adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Korea Utara telah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis. Mereka membuat camp-camp pemasyarakatan atau mereka sebut sebagai gulag. Korea Utara dikenal memiliki sistem camp-camp pemasyarakatan yang digunakan untuk menahan tahanan politik dan orang-orang yang dianggap melanggar aturan rezim Kim Jong-un. Di camp-camp ini, tahanan menghadapi kondisi kehidupan yang sangat keras, termasuk kerja paksa, kelaparan, penyiksaan, dan eksekusi. Pemerintah Korea Utara secara utuh menangkap dan menahan warganya tanpa proses hukum yang adil atau transparan, John. Segala bentuk kritik terhadap rezim atau pemimpin di Korea Utara dapat mengakibatkan tindakan kekerasan termasuk pengasingan, penahanan, atau bahkan eksekusi. Kebebasan berpendapat dan ekspresi sangat dibatasi dan media hanya diizinkan untuk menyebarkan propaganda yang mendukung pemerintah terhadap laporan yang mendominasikan bahwa perempuan di Korea Utara seringkali menjadi korban kekerasan seksual dan diskriminasi, terutama dalam konteks camp-camp pemasyarakatan dan anggota militer. Nomor 3, kondisi ekonomi yang buruk. Korea Utara menerapkan model ekonomi yang sangat terpusat di sekitar negara dan ideologi Juche yang mengutamakan otonomi ekonomi dan mengkembangkan politik. Namun sistem ini telah menyebabkan isolasi ekonomi dari pasar global dan ketergantungan berlebihan pada bantuan luar negeri, terutama dari Tiongkok. Korea Utara telah dikenakan sanksi internasional oleh PBB dan berbagai negara-negara dunia sebagai tanggapan atas program nuklirnya dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan. Sanksi-sanksi ini mencakup larangan ekspor utama seperti batu bara, biji besi, dan tekstil yang merupakan sumber utama pendapatan devisi bagi negara ini. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sebagian besar penduduk mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan yang layak, John. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Korea Utara juga sangat terbatas. Banyak warga yang menghadapi tantangan dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan juga akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Juga kelaparan dan masalah gizi buruk menjadi masalah serius di Korea Utara, terutama di kalangan anak-anak dan juga lansia. Kurangnya akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi telah menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang di antara para penduduk, John. Ngeri banget ya. Nomor 2 adalah ancaman konflik dan kesenjangan militer. Korea Utara seringkali dalam ketegangan dengan negara-negara tetangganya, terutama Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Ancaman konflik militer di semenanjung Korea meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran akan keamanan bagi warga negara mereka, serta mengakibatkan sumber daya negara dialihkan ke bidang militer daripada membangun sosial ekonomi. Pemerintah Korea Utara memandang dirinya sebagai ancaman eksternal yang serius, terutama dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Ini memotivasi mereka untuk mempertahankan dan memperluas kemampuan militer mereka sebagai bentuk pertahanan diri. Hal ini membuat pemerintah memaksa para lelaki di negaranya untuk menjadi pasukan militer sebagai penambah kekuatan bagi negara mereka, John. Jadi di negara Korea Utara, simpelnya nggak ada ibu-ibu yang banding-bandingin pekerjaan tuh, John. Karena mayoritas anak lelaki mereka tuh jadi ABRI semua. Dan nomor 1 alasan Korea Utara sebagai negara terburuk adalah rezim pemerintahan yang otoriter. Sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan juga otoriter ini dipimpin oleh keluarga Kim, John. Pemimpin pertama mereka yaitu Kim Il Sung dianggap sebagai Tuhan di sana, dan semua orang Korea Utara harus berdoa untuknya. Parahnya lagi, pemerintah melarang dan membatasi informasi agama lain masuk di negara itu. Jadi jangan harap ada masjid di sana, John. Hal ini membuat keluarga mereka bak titisan para Tuhan, yang dimana kritik terhadap keluarga Kim sama saja dengan menghina Tuhan dan dianggap sebagai pengkhianatan. Pemerintah menggunakan sistem
pengawasan yang melibatkan keluarga dan tetangga untuk melaporkan aktivitas dan perilaku yang dianggap mencurigakan, John. Ini menciptakan atmosfer saling curiga di antara satu sama lain sehingga memperkuat kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari. Sistem yang menindas ini juga menghasilkan dampak psikologis yang serius pada penduduknya. Warga sering sekali mengalami ketakutan, ketidakpercayaan, dan kecemasan yang mendalam karena pengawasan dan penindasan yang berkelanjutan. Cepu ada di tiap keluarga di Korea Utara, jadi jangan main-main, John. Itu tadi 5 alasan mengapa Korea menjadi negara terburuk di dunia. Bersyukur masih lahir di negara Konoha ini, John. Meskipun pemerintah dan warganya ngeselin, tapi tidak seburuk negara korut. Terus di kolom komentar, apalagi harus gue bahas selanjutnya. Jadi, sikat, John.